Nah, buat konfigurasinya itu pakai kabel ini dihubungin ke WASP yang sini, WASP multi beam. Nah, yang sini tuh ini ada tulisannya sebenarnya buat satelit kompas. Terus yang ini tuh buat power, buat daya, sama yang ini buat DRX. Nah, DRX itu fungsinya buat nangkep pantulan sinyal yang di sini terus diolah ke data digital. Terus WASP ini juga ada hubungannya sama MOXA. MOXA ini ada 4 kabel. Yang pertama itu MRO. Di sini buat mecah data. Jadi ukuran-ukuran yang bisa diproses ke laptop. Terus di sini ada heading atau gyro. Ini buat ngoreksi posisi kapal kayak jauh pitch roll itu. Terus di sini ada GGA. GGA itu ada 2, satunya yang PPS sama ZTA. Fungsinya sama buat nentuin posisi sama waktu dia nangkep sinyalnya. Terus kenapa ini GGA? Karena GGA itu nanti dia pakai format NEMEA yang bisa diolah pakai software di sini namanya software Navitech. Kan udah dihubungin jadi satu di sini juga udah. Terus yang ini buat daya pastiin juga hidup. Kalau di kapal kan kita nggak bisa pakai listrik, jadi harus pakai genset. Terus yang tadi SPS, dia itu bisa langsung dihubungin ke laptop pakai kabel USB ini. Kalau MBES dia harus pakai yang lainnya dulu, dihubungin ke ini transmitter, ada MOXA sama WASP juga, baru disambungin ke iklan itu yang ini. Terus teman-teman juga kalau mau lihat di sini ada bar check buat koreksi kedalaman ini untuk rantai ini. Sini aja kalau mau lihat, ngapain jauh-jauh. Oh, bar check berikut. Mau dong Forest boleh ya? Iya. Ini MOXA itu buat SBS sama MBES. Yang ini kan buat posisi sama waktu. Ada port 1, 2, 3, 4. Nanti kalian bisa ngatur portnya di device manager. Tapi kalau di sana nanti udah nggak port lagi tapi COM. Ada COM 1, 2 sampai berapalah acak gitu, soalnya nggak harus 1 sampai 4. Nah itu kalian atur aja. Semisal yang ini buat SBS, ini buat MBS, ini bisa keduanya. Cuma kalau yang ini kalau salah satunya udah dipakai SBS, mungkin MBS-nya pakai slot yang kosong. Jangan ada slot yang tabrakan biar datanya enggak tabrakan juga. Terus buat nanti kalian juga ukur palem pasutnya nanti disaranin pakai ini. Kalian tahu palem pasut enggak? Enggak tahu. Jadi palem pasut tuh kalian nanti pakai rambu ukur ini nanti dipasang di bawahnya. Tapi enggak yang poles ini, soalnya kan ada permukaan yang mungkin kalian nggak tahu kan, buat amannya agak ke sini. Ini tali, terus dipasang ke pinggir dermaga, diikat yang kuat, terus nanti tiap interval 5 menit kalian catat tingginya. Kan di sini ada displaynya, ada kayak tampilan tekanannya sama tingginya. Terus nanti kalian masukin buat 5 menit pertama itu nanti kalian masukin ini kedalamannya berapa, terus 10 menit nanti kedalamannya berapa. Biasanya kalau udah 2 kali masukin data itu nanti yang ketiga, keempat itu dia otomatis ngikutin permukaan airnya. Itu nanti buat koreksi dari data pemrograman kalian. Jadi nanti tiap kelompok kalian sebelum ke kapal semuanya wajib ngukur ini. Jadi harus bisa caranya, soalnya kalau enggak mungkin jadwalnya bisa molor. Terus ada yang ditanya enggak itu? Kan juga bingung jelasin apa lagi. Dibawa ke air tuh ini semua dibawa ke air.
Oh ya, ini semua di kapal itu. Oh, tapi kan air tuh nggak boleh. Oh, nggak apa-apa. Ya kan buat pengukuran air masa nggak boleh. Langkah pertamanya harus ngapain kalau udah di kapal? Langkah pertama itu kita masang ini dulu yang dalam air dulu. Itu nanti kan nggak ada kayak gini kan nanti di kapal kan. Kita pakai mounting. Di sana tuh ada mounting bentuknya kayak tiang biru. Kalau nggak tahu cakar lah. Yang diikatin di kapal pakai baut itu nanti kerjaan yang laki-laki. Soalnya berat banget. Dulu kalau di ini kan di Sadeng itu cagaknya yang gini tuh sampai bengkok. Tapi berhubung kalian nanti di waduk yang enggak ada ombak ya aman. Sampai gini. Terus kalau udah ini asbes dipasang, GPS dipasang, ya kabelnya ditata dulu di dalam kapal, terus baru dikonfigurasikan ke laptop. Apa bisa jalan sensornya apa enggak? Nah konfigurasinya itu buat asbes itu pakai Navipack. Nanti kan kalau udah diikatin semua, Berarti nggak boleh pakai software. ini software. Ini software. Nah, ini software Navipack itu dia tuh lisensi dan ya GDC kayaknya cuma punya satu di laptop ini, laptopnya Mas Yani. Bisa pakai itu, Mas? Pakai ini semua sama harus ada 3 golongan USB. Perlu banyak soalnya. Terus nanti kalau udah ini tinggal di scan aja. Pakainya ya. Ini Navipack online. Nggak ada crack. Ini buat start. Harusnya yang iPhone ini. Terus ini buat lihat datanya. Nah, kalau ada yang mau nyoba ini turunin nanti berubah. Mau, Mas? Ditarik gitu. Ditarik, Mas, gak apa-apa. Kayak mancing aja. Ini yang itu ya? Itu SPS. Nanti ya, Mas. Ya, kalau enggak mesti langsung. Nggak tahu ya, Mas. Ini udah apa belum? Nggak tahu. Nah, Oh, jadi banyak tuh. Wih. nah ini kan berubah sih. Ketagihan but. Apa ya, Bud? Nah, itu yang SPS. Tapi kalau yang MBS dia perlu ngatur komnya dulu. Yang tadi ada yang CTA, terus Giro, buat motionnya sama pos. Ini diatur, ada yang pakai port jet up ini kan. Portnya itu berapa harus disesuaikan. Terus dia pakai kom berapa. Yang WASP juga sini. Nah, pokoknya kalian bentar-bentar ngatur komnya biar nggak tabrakan sama bisa digunain terus portnya. Itu ngeliat di mana? Port kayak gitu. Port itu bisa dilihat di Bluetooth Manager. Nah, ini kan part 1, 2, 3, 4. Ini kalian bisa ngatur di sini. Ini part 2 kan di kom 5, part 3 di kom 12. Terus buat lihatnya itu di sini ada list. Kalau udah kalian juga ngatur nambahin ini materialnya kayak yang Giro, GPS, terus data acquisition-nya bentuknya berupa NEMEA, position NEMEA 1. Ini tadi masih. Nah kalau mau merum ya tinggal start, terus yang tadi itu di log data ini
Ini startnya. Ini kalau buat SPS. Kalau MPS pakai ya nih yang tadi itu, terus yang gambar orang berjalan ini kan ada Kom6. Nah ini kayaknya nggak kedetek, salah di, kalau ada yang gini tuh biasanya salahnya di port, kalau nggak komnya harus diatur lagi. Kayaknya kalau aku atur sekarang kelamaan, jadi begitu aja. Lumayan ya. Ini kan merah. Nah, yang hijau ini yang bisa, yang merah ini yang ZDS, kemudian situ berarti komnya harus diatur lagi, terus ini juga position sama WSP. Nah khusus yang WSSP ini dari tadi pagi memang kayak kabelnya ini agak kurang bandwidthnya, jadi kadang merah kadang hijau. Nah nanti itu di sini ada kayak grafik gitu kalau udah bisa. Harusnya kalau yang baik hijau semua, baru boleh di record. Ini buat record. Coba kalau kalian mau lihat yang WASP hitam itu, yang base itu kan ada 4 bagian kiri. Nah itu ada cahaya biru itu kan, 3 kan. Nah yang kedip-kedip itu nandain kalau dia lagi ya kerja, kata itu. Terus kalau itunya belum siap, yang paling kanan itu yang ada seru, itu ada warna merahnya. Kalau belum siap. Kalau udah nggak ada berarti udah aman. Yang ini ya guys ya. Yang ini warna merah, yang ini warna merah. Oh iya. Terus itu apa mbak yang biru? Kelip-kelip. Nggak tahu. Kalau yang itu nggak tahu. Ini data disetting dulu. Lanjut terus jalur yang kita bikin itu tuh buat dimasukin ke mana? Enggak. Oh enggak. Nanti jalur di Sermo Ada sendiri. Astos yang bikin. Soalnya bentuknya gini nanti kalian bisa bikin. Kan Sermo bentuknya kayak tangan 5 gini. Nanti harus liku nggak yang lurusin. Besok yang operator ini siapa? Astos sama yang olah nanti Astos. Wih. Kalian tinggal bercek terus olah data yang udah jadi di Higis pakai plugin terus bikin record. Paling yang sulit hitung-hitungannya sih di Excel ini agak banyak. Kita itu mas. Kau tahu sama. Yang tahu. Oh ya buat minggu ini nggak ada laporan. Alhamdulillah. Tapi ya ini rekornya dipelajarin aja. Siapa tahu nanti di kapal ditanya. Coba kira upload YouTube. Takut juga. Udah membantu. Oh ya yang tanda kayak wifi kebalik itu. Iya, itu apa mas? Mana mas? Kan kedip-kedip. Iya. Itu kalau yang ini ya guys ya. Ininya udah normal. Yang ini ya guys ya. Rumah yang bagus itu kan kedipnya cepat. Oh. Sama ada suaranya. Kalau bagus itu kedipnya cepet, sama ada suara tek. Terus di sini sonarnya. Udah hijau semua. Di ada voice pak. Lebarnya itu bisa diatur gain sama clutternya, dynamic range-nya. Ini bikin auto aja. Terus di DRX processing. Tadi apa fungsi DRX? Apa kita ini itu? Ayo fungsi DRX tadi. Apa tahu? Enggak ada guys, cuma disebut DRX gitu. Enggak. Udah tadi jelasin DRX. Apa salah? Apa bu DRX? Yang mana pak? Yang mana ayo? Yang putih mas, apa yang hitam? Di bagian putih. Ayo coba cari. Yang ini, cari yang tengah. Ya betul. Yang mana yang betul? Ini. Itu buat terima sinyal sama mengubah data analog ke data digital buat diolah. Oh. Yang bisa dibikin manual. Ini loh. Oh iya. Ini kan berarti ini dari sini mas. Oh yang putih ini ke sini. Nah tahu ini bagus apa enggak? Itu kalau bagus di sini ada tanda petir putih. Hilang muncul gitu. Petir.
Cuma kalau ini kan nggak ada, soalnya tadi kan masih merah, jadi belum bisa warna merah. Tuh, ada lagi yang tanya. Tanya tak bingung tanya. Ini berapa jam nanti mas? Per kelompok gitu? Paling setengah jam. Oh, setengah jam. Oh iya, satu kapal berapa kelompok? 2 kelompok. Jadi data yang dipakai semua kelompok. Iya semuanya. Nanti kalian dapatnya jalur yang mana gitu. Jadi nanti kalian naik kapalnya ya lewat sana sambil monitor apakah udah pas jalur apa belum gitu aja. Sambil bikin vlog. Oke. Sama. Oh iya, vlognya Bikin vlog itu. sama. Paras kok. Paras. Vlognya bebas. Oh iya. Campur. Takon apa lagi? Boleh dari atas sini apa mungkin nanti praktikum di mana di Sermo. Tidak usah bawa laptop tuh mas. Tidak usah. Anjing cukup. Oh iya siap. Tiga ya? Kecil ya. Itu yang kuning tadi apa ya? Itu hasil dari yang MBS Yang ini contoh hasil yang udah jadi ini. kayak di atasnya. Ini kayak bentuk pancaran aja, kan dia bentuknya satuan gitu. Gitu. Orang gitu. Terus yang SBS nya buat apa? Tapi itu mencar gitu. Sama SBS, MBS itu fungsinya sama, cuma dia tangkapannya yang berbeda. Kalau SBS kan cuma titik Nah, yang poin. sekarang MBS. MBS. Nah, ini MBS. Yang bawah ya? Yang bawah yang udah jadi. Kalau mau lihat Kalau SBS tadi ya, mau lihat yang SBS. SBS tadi ya. Kok gue sih marah so? Karena sampai tahu. Aplikasinya sama. Kita kayak gini. Dekat Kita nggak mau lah ini. kita tanya. Yo, tapi tetap siapa tahu sas. Kalau SBS dia bentuknya gini, perlu diplot dulu. Keyboard di mana, Mas? Di Eva bisa. Belum pernah pakai Eva ya? Belum. Iya, sama. Oh. Terus Gigi juga bisa, ini kan ada data koordinat sama kedalaman. Tapi perlu diolah dulu di Eva itu buat data kedalamannya, terus dikoreksi sama tadi pasang surut pakai palem, itu buat koreksi data kedalaman batimetrinya. Yang MBS nya hasil itunya apa mas? Hasil uploadnya. Di-shoot lagi. Kalau yang MBS Dia bentuknya point root. Oh. Mana? Muncul. Bentuknya point root, titik-titik gitu. Kalau di Eva nanti diolah pakai data kedalaman sama dari ukuran Z yang di permukaan, terus dari pasang surut juga. Itu nanti buat data kedalaman fixnya, nanti bisa dimodelin ke model 3D sebenarnya. Cuma kalau itu kan udah bisa buat skripsi, kalian nggak mungkin. Jadi ya udah cukup, mungkin kalian ngolah data yang udah jadi diplot ke QGIS, nanti bentuknya titik-titik banyak banget gitu. Siap-siap aja laptopnya mungkin kalau ngeflash. Nah, terus nanti dari data kedalaman kalian koreksi lagi sendiri pakai data pasang surut, terus percek nanti kalian di lapangan. Percek. Percek juga. itu SBS cuma titik koordinat tadi aja mas. Titik aja. Titik aja. Merah semua malah jadi. Salah. Kenapa itu mas? Ini bukan. Ini tahu. Biru. Ini enggak biru. Ini kan biru.
Ini dia yang biru sih. Biru ada coba cek Tadi mati. Ada merah. oh Kalau powernya sih. Ini apa? harusnya Berdekat aja. cepat ganti tuh Oh, banget. ya bener 30 menit oh menit 30 di satu sumbernya. satu jalur ya Jadi gua posisi sudutnya. Ini gua belum ada ingin ini. Buat pasang buat tangan sama itu. Yang ini. Tapi dulu kita pakai ini enggak tuh? Enggak ya, cuma rambut ukur. gimana lihat lagu gitu Ini tadi baru jam 10 disuruh nerangin Pak Wasit pakai ini. Aslinya suruh praktekin juga, cuma belum dicoba jadi nanti kenapa-napa. Ini dikenalin aja. Ini akan apa lagi? Kayak apa? Kan waduh, nggak yang gini. Dari yang mabuk kan? emang kedalaman waduknya tuh berapa? Data dulu tuh ada 21 meter, ada 8 ada. Kalau sekitar Pakai pelampung nggak mas? Pakai pelampung nggak? nggak usah udah ngambang. Ya yes. Apa lagi? Ini jam berapa? 16 218. Oke, 18 berarti udah selesai. Nanti kloter selanjutnya. Oke. Oke, terima kasih Mas. Harus di